Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rizka Lestari dari jurusan Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang akan saya buat untuk di tahun ke depan yang dimana nama bisnis plan saya itu Creating Your Style. Saya di sini membuat bisnis plan di bidang usaha fashion. Di sini terdapat logo yang akan saya buat nantinya. Di sini ada isi, yang pertama ada daftar isi, executive summary, latar belakang, deskripsi bisnis, produk dan layanan, analisa pasar, analisa SWOT, strategi pemasaran, strategi keuangan. Yang pertama, executive summary. Semakin maraknya bisnis clothing dewasa ini dikarenakan tuntutan masyarakat dalam tren fashion yang berubah-ubah setiap waktunya. Banyak bermunculnya bisnis clothing dengan persaingan yang ketat. Pesatnya persaingan antar pembisnis membuat kami mencari ide baru dan akhirnya menemukan sebuah ide, yaitu clothing dengan desain sendiri melalui web yang sudah kami sediakan. Ini merupakan ide bisnis baru yang masih sangat jarang ditemuin. Dengan terbatasnya waktu dan kepentingan yang dimiliki setiap orang, menyebabkan mereka tidak bisa berbelanja kebutuhan kaos ini dengan waktu yang terbatas untuk pergi ke toko-toko. Maka dari itu kami menggagas ide ini, waktu yang lebih efisien bagi para pelanggan hanya dengan duduk manis di depan laptop sembari mengerjakan pekerjaannya. Pelanggan dapat dengan santai melihat berbagai produk yang udah kami sediakan, serta customer bisa mendesain dari karyanya sendiri. Oleh sebab itu, ide clothing ini untuk mengambil sebagian besar peminat pasar dan diharapkan untuk dapat terus berkembang prospek ke depannya. Selanjutnya ada latar belakang. Kaos merupakan barang-barang yang menjadi hal wajib untuk memenuhi style sedang rakyat di Indonesia, para pemuda khususnya. Tren tingkat perekonomian Indonesia yang semakin baik menjadikan daya beli masyarakat semakin meningkat pula, sehingga masyarakat mulai beranjak memilih barang dengan desain dan style yang menarik sesuai dengan keinginannya. Sudah banyak sekali website yang menjual baju dengan menyediakan pilihan baju yang mereka buat. Lalu pelanggan tinggal memilih baju mana yang menurut mereka menarik dan lalu membelinya. Nah, di sini kita memiliki ide lain dalam pembelian kaos. Jadi para customer ini memilih pola ataupun desain yang diinginkan di baju melalui aplikasi yang kita sediakan dalam website kita. Lalu para customer membayar baju tersebut setelah jadi membuat desainnya dan melakukan konfirmasi pembayaran. Customer membuat baju hasil karya mereka sendiri, dimulai dari menambahkan teks sampai dengan membuat gambar sendiri. Di sini visi kami menjadi pelopor clothing terbaik di Indonesia dengan ide-ide kreatif yang unggul dan terdepan dalam pelayanan. Misinya yang pertama, menyediakan aplikasi berbasis web untuk mendesain kaos sesuai dengan kreasi pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan tanya jawab yang terbaik bagi pelanggan. Yang ketiga, memunculkan ide-ide kreatif. Di sini profil usahanya, pemiliknya itu saya sendiri, Ayu Rizka Lestari. Jenis usahanya clothing. Alamatnya di Jalan Sudirman Pekanbaru, nomor HP 081275004026. Gmailnya creatingyourstyle@gmail.com. Tahun berdirinya insya Allah tahun yang akan datang. Yang selanjutnya, produk dan layanan. Di sini kami akan menjelaskan layanan yang akan kami berikan nantinya. Yang pertama itu nanti dari customer. Customer mengunjungi web createyourstyle.net, desain, kemudian submit order. Yang kedua, admin cek pesanan dari web, kemudian konfirmasi pesanan. Selanjutnya, bagian produksi, desain diserahkan admin ke bagian produksi, kemudian bagian produksi melakukan proses produksi. Selanjutnya, bagian packaging, produk yang sudah sesuai diproduksi diserahkan ke bagian packaging untuk selanjutnya dikemas dan dikirimkan melalui jasa pengiriman.
Selanjutnya jasa pengiriman. Jasa pengiriman mengirimkan pesanan kepada customer. Selanjutnya customer, pesanan sampai di tangan customer. Yang berikutnya analisa pasar. Di sini yang pertama ukuran pasar. Kami akan menyebarkan informasi tentang produk bisnis ini dengan menjadi sponsor-sponsor pada event-event khusus, dengan memberikan kupon yang berisi nomor voucher, potongan harga agar pelanggan tertarik untuk mengunjungi toko kami dan tertarik untuk berbelanja. Yang kedua, tren pasar. Produk clothing yang ditawarkan dengan mengikuti tren pasar agar para pembeli masih bisa mengikuti tren yang berlaku. Yang selanjutnya, persaingan pasar. Banyak distro clothing yang beredar di Pekanbaru dengan harga yang bersaing dan sudah merupakan produk nyata. Di sini ada analisa SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang pertama produk, keanekaragaman produk clothing yang ditawarkan dengan beberapa jenis yang sudah disiapkan dalam template-template tertentu yang memudahkan pemesan melakukan inovasi dalam membentuk desainnya sendiri. Yang kedua, pelayanan pelanggan. Kami menyediakan admin yang akan selalu online untuk membantu, memandu, dan memberikan penawaran kepada pengunjung web yang akan memesan atau melakukan custom design. Yang ketiga, organisasi dan SDM. Tenaga kerja yang didapatkan dari Salatiga khususnya mahasiswa serta tidak membutuhkan keahlian khusus. Selanjutnya weakness atau kelemahan dari usaha kami. Yang pertama, fungsi pemasaran. Website ini masih tergolong baru sehingga perlu banyak promosi dan hit traffic. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Persaingan belum ada usaha sejenis di Indonesia, khususnya daerah Pekanbaru. Kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan trafik pengguna internet untuk diarahkan mencoba website clothing ini. Pengembangan usaha, website dapat dikembangkan menjadi distro clothing yang menyediakan barang-barang branding tinggi. Selanjutnya, threat atau hambatan. Persaingan banyak distro clothing yang beredar di Indonesia dengan harga yang bersaing dan sudah merupakan produk nyata. Yang selanjutnya, trafik pengunjung. Hits pengunjung yang kecil pada website ini akan berpengaruh pada pemesanan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Produk. Produk yang kami sediakan memiliki keanekaragaman jika dibandingkan dengan produk yang lain karena customer dapat mendesain sendiri secara online. Produk seperti apa yang diinginkan sehingga sangat kecil atau bahkan tidak mungkin ada produk yang sama. Ide dan kreativitas masing-masing orang tentunya banyak dan beragam. Jadi jika ide-ide tersebut dituangkan dalam produk kami, tentu saja dapat dibayangkan seberapa beraneka ragamnya produk kami. Untuk produk dengan desain dari kami, itu pun kami memproduksinya dalam skala limited edition. Untuk masing-masing itemnya hanya kami produksi maksimal 5 item saja. Flash tempat. Untuk memudahkan customer berbelanja, kami juga menyediakan menjual produk kami secara online. Tidak hanya online, kami juga membuka toko fisik di Jalan Sudirman, Pekanbaru. People, target pasar clothing adalah kalangan pelajar sekolah menengah pertama hingga anak kuliahan. Tapi target kami juga ada kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Promotion dilakukan melalui web kami yang pasti. Selain itu melalui akun di beberapa media sosial yang ada. Promosi juga dapat dilakukan melalui potongan harga dan merchandise khusus yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku. Price, dalam menentukan harga, kami juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti produksi, biaya promosi, dan permintaan pasar. Kami menetapkan harga fleksibel, menetapkan harga yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik produk dan segmen pasar. Selanjutnya, strategi keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana. Besarnya modal yang diperlakukan untuk memulai bisnis pada Creating Your Style tentunya tidak sedikit. Kami membaginya menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berikut adalah rincian biaya tetap pada Creating Your Style. Di sini ada data investasi awal. Yang pertama ada biaya sewa tempat usahanya itu seharga saya udah mengira-ngira seharga sebulannya tuh 12 juta. Selanjutnya di sini ada
renovasi awal untuk interior juga itu 3 juta. Jadi totalnya itu 15 juta. Kalau untuk peralatannya di sini saya beli mesin jahit seharga 3.200.000, ada 3 biji. Di sini ada mesin pemotong kain, saya beli satu harga 2.600.000. Mesin obras ada satu harganya 3.500.000. Mesin sablon satu harganya 3 juta. Di sini ada gunting, saya beli gunting juga ada 6, saya beli seharga 20.000. Di sini ada meteran. Di sini saya beli 6 seharga 90.000. Di sini ada penggaris, saya beli 6 ada 60.000. Di sini saya beli setrika juga, di sini saya beli 3 seharga 250. Jadi total dari peralatan itu 19.720. Ya, selanjutnya saya juga beli perlengkapan untuk kantor, yaitu meja, kursi, kasir untuk kasir. Di sini belinya satu seharga 1 juta, komputernya beli satu seharga 4 juta, rak atau etalasenya beli 6 seharga 7.500.000. Jadi totalnya 12.500.000. Jadi jumlah biaya tetap itu semuanya 47.220.000. Berikut adalah rincian biaya tetap pada creating your style. Di sini ada kebutuhan bahan. Yang pertama itu kain, saya beli secukupnya dulu. Saya beli 25 kodi. Di sini harganya jadi 7.500.000. Beli benang 10 roll 300.000, jarum 10 pieces 75.000, aksesoris 50 pieces 750.000, plastik 3 kodi 220.000. Jadi totalnya tuh 8.745.000. Jadi jumlah semua biaya variabel saya itu 17.490. Selanjutnya di sini ada sumber dana. Sumber dana atau modal awal untuk membangun bisnis ini saya menggunakan uang hasil tabungan saya sendiri dan juga ada bantuan dari dana orang tua saya. Di sini keuntungan bersih yang saya dapat itu untuk per bulannya di sini ada keuntungan kotor dulu sekitar 4.020.000, biaya bulanan yaitu 1.200.000. Jadi keuntungan bersih saya itu per bulanannya 2.822.000. Jadi kesimpulan dari bisnis plan yang saya buat, dari hasil pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa target pasar untuk bisnis ini cukup luas sehingga prospek kedepannya cukup menjanjikan. Produk kami mengutamakan unsur kenyamanan yang terkandung di dalamnya sehingga membedakan produk yang sudah ada di pasaran dengan produk kami. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produksi kami. Saran saya, berdasarkan hasil pembahasan dari berbagai aspek di atas, dapat diberikan rekomendasi bahwa pengembangan usaha Creating Your Style adalah layak untuk dijalankan. Produk yang kami pasarkan ini bertujuan membantu masyarakat untuk lebih sering menggunakan produk dalam negeri dalam sehari-hari. Kami berharap usaha ini juga dapat menambah kreativitas bagi masyarakat untuk membuka usaha sendiri. Selanjutnya di sini saya akan memberikan kritik sedikit. Bisnis itu seperti menanam pohon. Jika saat ini kamu masih tahap menanam, jangan kepengen langsung memanen. Semua ada waktunya. Dan jangan terlalu banyak menoleh pencapaian orang lain karena mereka yang seperti itu sudah selesai tahap menanam, tinggal memanen. Fokuslah dengan bisnismu sendiri supaya sumber daya dimaksimalkan supaya nanti bisa dipanen hasilnya ketika sudah saatnya. Cukup sekian hasil presentasi saya. Itulah tadi bisnis plan yang saya akan buat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.